defisiensi Fe jadi nggak akan keluar. Nah, kemudian kalau seorang pasien datang dengan keluhan umurnya misalnya 6 bulan, ternyata diketahui bahwa pasien ini bilirubin totalnya meningkat disertai dengan indirect yang meningkat tinggi ya. Nah, curiga kita adalah anemia hemolitik ya, karena indirect kan tinggi, pasiennya ikterik. Yang kemudian didapatkan gambaran apusan seperti ini. Saya gambaran apusannya seperti ini ya. Seperti ini. Terus nanti ada yang ditunjuk, entah basophilic stippling, entah retikulosit, entah normoblas ya. Kamu harus tahu apa yang ditunjuk. Kalau ini misalnya retikulosit ya. Kalau yang seperti ini itu normoblas. Kalau ini basophilic stippling ya. Holzoli mana Holzoli? Ini Holzoli ya. Cuma satu biasanya Holzoli. Nah, itu tergantung nanti penunjuknya ya. Penunjuknya apa? Nah, itu kamu sudah tahu kan dia mekanisme atau patogenesis terbentuknya udah tahu ya. Kemudian ini pada gambaran bone marrow-nya seperti ini. Kebetulan gambaran bone marrow-nya anemia hemolitik kita juga punya ya. BC, kemudian kamu disuruh ini gambaran bone marrow pada yang bagaimana erythropoiesis meningkat kah, erythropoiesis normal kah. Kalau mau lihat erythropoiesis meningkat, kamu lihat aja bone marrow-nya itu dengan biasanya nanti gambarannya itu adalah kan harusnya M sama E banyak kan M ya. Nah, ini kalau erythropoiesis meningkat, kamu lihat pada apusan bone marrow-nya itu adalah E-nya banyak banget dibanding M. Nah, ini berarti erythropoiesis meningkat. Ya, kalau nggak tapi saya sangat berbaik hati tidak saya suruh hitung. Kamu cukup tahu aja. Itu kalau ada, ya kalau ada. Kemudian ini gambaran other hemolitik yang lain. Sepertinya kita nggak punya preparatnya, tapi kamu harus tahu juga ya. Ini gambaran anemia megaloblastik ya, di mana eritrositnya gede-gede. Tahunya gede dari mana? Tahunya gede dari ini, lihat. Ini kan limfosit kecil, ini kita pakai pembesaran yang 10 kali ya. Pembesaran 40 nih kayaknya nih. Besaran berapa sih nih? 40 nih kayaknya, jadi dia nggak terlalu kelihatan kecil. Ini kamu lihat, ini limfositnya kecil kan? Nah, harusnya eritrosit itu segede apa sih namanya, lebih kecil dari atau sama dengan limfosit kecil, ini limfosit kecil. Tapi dilihat di sini banyak eritrosit yang besar-besar, yang besarnya melebihi dari limfosit kecil. Ya itu ini seperti ini gede-gede. Itu adalah anemia megaloblastik. Ya. Kalau ada juga nanti akan diperlihatkan dengan jelas dibandingkan dengan limfosit kecilnya. Ya. Oke. Nah, ini gampang. Kalau ini gambarannya adalah anemia aplastik, ini gambarnya kosong. Yang dikasih lihat nanti adalah pasti bone marrow, nggak mungkin perifer. Kalau ada ya. Soalnya gini kan suruh buat soalnya tuh dua versi ya, satu yang reguler, satu yang susulan. Yang susulan ya mungkin ada. Yang reguler saya lupa pakai ini nggak ada ya. Tapi kalau misalnya itu kamu tinggal lihat aja apusan bone marrow, begitu dilihat bone marrow-nya kosong seperti ini, ya sudahlah pasti ini anemia aplasia. Ya aplasia, tidak ada apa-apa, jadi aplasia, aplastik gitu ya. Tidak ada macam-macam salulantas menurun. Oke. Kita akan berikan satu atau dua bone marrow ya. Malignansi ya. Nih. Ada kalau kita temukan gambaran di apusan perifer maupun bone marrow, dia mirip ya, gambarannya mirip. Apusan perifer kita temukan di sini ada myeloblas ya. Myeloblas ini anak intinya kelihatan. Dan ini apa ini, masih ingat nggak yang ini yang garis kecil? Our rod ya. Jadi kalau kita ketemu our rod, udah pastilah itu pasti myeloblastik, akut myeloblastik, udah pasti ya. Jangan bilang lagi itu CML, jangan bilang lagi itu akut limfoblastik ya, itu pasti myeloblastik ya gitu. Jadi akut myeloblastik ini karena dia fragmented dari si granula-granula, jadi pasti dia myelo ya. Kemudian maaf tadi mana sih, cepetan gini nih.
jangan lupa ini ya. Terus gambaran di preparatnya ini asli dari preparat pasien ya. Jadi gambarannya kayak gini nih dek, tuh gambarnya kayak gini. Terus nanti kalau di preparat mungkin lebih kelihatannya saya kasih lihat ya. Jadi dia ada anak intinya ukurannya besar, ini lebih ke myeloblastik. Kayak begini nih, lebih ukurannya besar. Kalau ini jarang karena AML-M3. Yang paling sering yang ini ya. Terus CML, kalau kamu CML udah pastilah tahu ya, CML itu gambarannya kayak pasar malam kan? Seingat ya, jadi gambarannya tuh kayak dia ada metamyelosit, myelosit, kemudian ada batang, segmen, terus kemudian ada blast, ya, ini blast. Nanti paling kamu disuruh nunjuk. Nah, yang ditunjuk apa nih? Misalnya myelosit, metamyelosit, misalnya gitu ya. Terus ini yang akut lymphoblastic leukemia. Ini AML ini ada 3 ya, ALL L1, L2, L3. Yang L3 sangat sulit ya karena ini prognosisnya buruk ya, jadi kita nggak punya preparatnya. Kita cuma punya 2 ini. Tapi yang ini juga mirip banget dengan si AML preparatnya. Nah, tapi nanti dikasih clue-nya di soal. Soalnya orang dewasa sama anak-anak. Biasanya kalau akut myeloblastic leukemia itu dewasa. Tapi kalau ALL itu insidensinya paling sering pada anak-anak. Akut lymphoblastic leukemia itu pada anak-anak umur 7 tahun, 10 tahun ya. Jadi nanti lihat juga soalnya ya. Kalau kamu tidak tahu selnya misalnya gitu, lihat juga soalnya. Oke, dia mirip memang tuh lihat. Kalau dilihat tuh dia mirip sama AML, tapi dia karena yang ALL ini adalah disebutnya ini heterogen, large heterogen tuh besar dan dia heterogen, ada yang kecil, ada yang besar gitu. ALL yang paling banyak. Terus CLL ini semuanya limfosit matur ya, yang dominan sama ukurannya kecil-kecil. Kamu lihat bahwa dia terjadinya pada orang dewasa ya, udah tua ya. Gitu. Nanti lihat bone marrow atau ini ya. Kalau nggak salah megakaryosit nih ya, megakaryosit ya, kalau tiba-tiba nanti ada preparat megakaryosit ya dari dokter Sarah ya, kan ini yang normal-normal ya. Kalau di kita yang abnormal yang ITP, yang dia satu lapang pandang banyak sekali, itu berarti kemungkinannya adalah suatu penyakit. Tapi setiap kasus-kasus yang berpenyakit gitu ya, kondisi tertentu, saya selalu kasih vignette untuk memberikan clue. Jadi vignette itu clue buat kalian tuh. Oh, pasien datang dengan begini. Misalnya ada bleeding disorder, terus kemudian trombositnya cuma 4.000, kemudian di situ apusan bone marrow-nya misalnya gitu. Nah itu tuh clue sebenarnya ya, bahwa itu tuh lebih ke ITP. Tapi saya nggak salah yang ini saya nggak ini kecuali kalau di dokter Sarah ya. Dokter Sarah kan yang normalnya ya. Kalau saya yang abnormal, ini saya nggak keluarin. Ya, oke. Terus kasih yang gampang-gampang kok. Udah ya. Sampai di sini kita ambil dulu ke preparat dulu ya. Ini saya bawa preparatnya. Tapi saya belum buka juga ya. Bulat-bulat. Paling nontonnya AML, ada aura. Yang lainnya yang ramai pasar malam, punya plastik. CML yang plastik. Pokoknya ambil karakteristiknya. Kelihatan pucat, HB-nya sekian. Didapatkan MCV, MCH, MCHC-nya turun semua. Mas lihat di apusan darah tepi ternyata begini. Gampang kan? Enggak gampang. Hipokrom ya. Patogenesisnya enggak ya? Yang harus tahu patogenesisnya Semuanya patogenesis. dari semua gitu kayak Ini kelihatan kan dek? Tuh, preparatnya kelihatan banget kan? Cakep kan? Tuh, pensilnya banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya? Bisa? Awas ya nggak bisa. Apa yang dilihat?
Kalau nggak print habis 20.000. Langsung ngeprint lagi tuh lupa. Nah, ngeprint lagi ya. Kelihatan nggak deh? Inspirasi. No. Bukan inspirasi. Apa sih yang bola berduri? Ini gimana? Normokrom, hipokrom? Hipokrom. Hipokromnya apa? Anisopoikilositosis atau anisositosis? Oke, anisopoikilositosis. Dengan gambaran eritrositnya gimana? Ada apa aja? Kamu lihat di sini ya, ada teardrop kecil. Oke. Ini nih yang hancur-hancur ini nih. Ada fragmentosit ya, ada fragmentosit. Ya ini teardrop. Ini ada sel-sel eritrosit yang pecah nih, kayak ini kayak skistosit nih, ada kayak dua apa sih? Kayak dua gitu kayak helmet ya. Terus ini teardrop, ini mikrosit. Ini ada cigar shape ya atau pencil cell. Tapi ini yang terbanyak di sini nih, lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah sel-sel yang gabungan dari skistosit, ekinosit. Jadi dia fragmentosit disebutnya. Apa semuanya fragmentosit. Apa kayak terpecah-pecah begitu. Nah ini khas untuk apa? Anemia apa? Hemolitik ya. Nanti tergantung kasus. Tergantung kasus ya, kita lihat kasusnya. Itu ada yang ini apa dek? Awal joli banyak. Ya, nah gimana terbentuknya? Ayo gimana? Yang intinya keluar. Itu masih ada sisa RNA itu bukan sih? Bukan itu granul. Harus tahu ya. Ini intinya yang belum keluar. Itu kalau yang ditunjuk adalah Howard Jolly. Kalau tadi yang ditunjuk bukan Howard Jolly harus tahu ya. Oke, bisa kelihatan ini? Bisa ya, kelihatan kan? Hemolitiknya ya. Ya, oke. Udah. Kemudian selanjutnya pokoknya dari saya mah gampang-gampang. Nah dari ini nih apusan darah tepi. Apusan darah tepi. Kamu lihat dong, apusan darah tepinya aja udah sepenuh ini. Kira-kira apa? Apusan darah tepinya ya udah sepenuh itu tuh selnya. Kira-kira apa? Ya udahlah, ITP. ITP. ITP Cina. CFM. Ya udah kalau gitu dikasih apusan darah tepinya aja ya. Waduh. Ini dia. Tahu dia. Si cantik. Ini dia si cantik. Dimana apusannya ini ada. Nanti kalau kamu ada yang ditunjuk misalnya ya, misal yang ini nih, yang ini apaan? Yang ini apa? Ini apa nih? Mielosit, ya. Ini mielosit. Ini batang. Terus yang masih mielosit, ya. Ini blast nih dek, ini blast, ya. Kita lihat lagi, nih sebentar ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Nih, lihat. Saya udah kasih clue ya. Ini apa? Mana tadi? Hilang. Ulang. Kok belum berubah sih? Saya belum berubah. Nah ini teh, ini dek, ini apa dek? Apa itu? Ini sayang, ini apa? Ini apa?
eosinofilik. Myelosit eosinofilik. Kan beda dengan yang di bawahnya di myelosit juga, tapi dia granulanya neutrofilik. Ya. Ini yang eosinofilik. Basofil biru. Kalau kamu lihat di preparat langsung akan kelihatan dia warna merah-merah ya. Jangan lupa ya. Dari myelosit kita sudah punya beda granula, ada 3, basofilik, eosinofilik, neutrofilik ya. Jadi kalau nanti saya julid, saya tunjukin yang eosinofilik harus bisa ya. Oke, bisa, gampang ya. Oke. Satu lagi ya. Sebelum kita ke hemostasis. Bingung. Sumpah bingung. Aduh, Ini ya dek, ini apusan perifer. yeah. Apusan perifer. Tapi lihat sel leukositnya. Kira-kira apa ya? Leukositnya penuh gini. Nah, ini dia. Apa ini kira-kira? Lihat, anak intinya banyak tuh. 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3. Apa ini? AML. Akut mieloblastik. Siapa yang tahu? Tuh lihat, ukurannya besar, anak intinya banyak. Apa? AML. AML ya. Awas ya, nggak bisa. Udah dikasih clue ini. Ya. Ya biarin aja. Pokoknya saya nggak kasih tahu ya. Pokoknya saya udah kasih tahu. Kalau besok nggak bisa, ya oke. Kita langsung ke hemostasis ya, Teh. Dia udah datang. Bentar, mungkin ntar dulu dewasa. Nunjuk misalnya. Cuma kalau dulunya tahu tadi. Ya, jadi saya udah bawain yang terbaru yang bagus-bagus ya preparatnya ya. Yang dipasang nanti juga preparatnya bagus-bagus kok. Yang bukannya pas kamu temukan di lab versi kamu tuh, oh yang aneh-aneh gitu, nggak ada jadi kasih kayak preparat demo ya. Nanti kan nanti ditulis ya Bu Fitri, nanti ditulis ya ini preparat perifer, ini preparat bone marrow gitu ya. Jadi biar kelihatan. Kalau tadi aja perifernya aja kelihatan banget ya AML ya. CML juga apalagi preparat perifer. Jadi kita jarang ngeluarin bone marrow nih, karena perifernya kebetulan yang punya kita bagus-bagus gitu, ya. Jadi saya baik hati banget. Jadi saya kasih yang perifer yang khas tadi yang udah iniin. Awas aja ya, kamu harus bisa. Misalnya pas yang ditunjuk itu, kamu minimal harus tahu patogenesisnya ya. Bagaimana terbentuknya basophilic stippling, bagaimana terbentuknya whole jolly. Terus kemudian ini sel apa yang ditunjuk? Misalnya selnya yang ditunjuk target sel atau misalnya apa itu harus tahu ya. Oke. Dan sekarang kita lanjut ke hemostasis screening test. Hemostasis screening test ini tentu saya juga kasih yang ini juga sama. Ini juga gampang juga, ya. Nanti ada tes-tes yang akan saya taruh di situ, yang kamu harus ingat gitu ya. Nah, ini untuk screening test itu ada tourniquet test. Ingat ya tourniquet test yang mana? Yang dipakai intensi ya.
Oke, itu namanya selain tourniquet test itu namanya rappelit ya. Terus ini untuk apa sih tourniquet test? Harus tahu fungsinya untuk mengetahui ketahanan vaskular dan platelet ya. Kemudian bleeding time ada dua ya, ada yang Duke sama IV. Yang kita gunakan kemarin itu IV, Duke yang pakai telinga kamu ya. Nah, itu tuh nanti apa fungsinya? Bleeding time untuk mengetahui fungsi dari platelet ya. Terus sama vaskular ya, vaskular platelet. Kemudian yang berikutnya ada kemarin itu praktikumnya apa lagi ya? Saya mah yang dipraktikumkan aja ya. Clotting time untuk mengetahui fungsi koagulasi. Fungsi koagulasi. Dia ada dua sebenarnya. Ada yang metode bedside itu yang bedside clotting time itu yang dia pakai slide yang kita kerjakan. Ada yang dia demo kita pakai tabung. Tapi karena nanti saya baik hati ya, jadi yang demo enggak. Terus kemudian apalagi ya? Nah ini dulu ya. Ini mah bocoran judulnya ya, bukan review ini teh. Awas aja nggak bisa udah dibocorin. Tourniquet test ini ya seperti ini ya untuk mengukur ketahanan vaskular dan juga untuk melihat platelet juga. Gini ya, masih ingat ya di tensi sampai tensi kita nanti di sistol dan diastol ditambah dibagi 2 lalu ditahan selama 5 menit lalu lihat PTQ-nya kurang dari 10 normal, lebih dari 10 abnormal. Terus kemudian bleeding time ini Duke method ya. Duke method ini sama ya fungsinya untuk mengetahui ketahanan vaskular dan platelet. Terus kemudian kita menggunakan telinga yang kalau pakai itu. Nah ini nih hati-hati. Nih kan kita tetesin di sini ya. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes gitu kan. Nah kalau kamu disuruh hitung nih sekarang dia ada 5 tetes, berapa menit itu? 2,5 menit ya. Siapa tahu saya iseng nanya ya. Itu berapa menit itu Pak yang punya pasien gitu ya. Misalnya gitu. Jadi 2,5 menit. Normalnya berapa? Normalnya berapa? 1 sampai 3 menit. Berarti punya pasien kita normal nggak? Nah sampai situ kamu harus tahu ya. Oke, kan? Nih misalnya banyak begini berapa menit nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah berapa menit? 4 menit berarti normal nggak? Nah itu. Kelainannya apa? Asia. Saya buat pertanyaannya banyak gitu ya. Terus itu disortir sama koordinator. Tidak boleh melebihi 2 pertanyaan. Ya udah deh. Pertanyaan yang nomor B. Berapa normalnya? Tanya. Bagaimana pasien ini? Itu akhirnya gitu. Ya kan? Sayang atuh ya. Pasti juga bandel. Dosennya pengen pertanyaan banyak. Tidak boleh melebihi 2 katanya gitu. Mana saya 4 nih. Padahal ya. Oke ya. Kan kayak gini deh. Langsung gitu 30 detik juga jadi. Langsung 3 menit gitu kan. Oke, blood retraction saya lupa ya. Kamu belajar ya blood retraction ya, saya lupa ada apa enggak ya. Udah lama banget sebelum lebaran buat soalnya, sebelum puasa malah. Ya oke. Ini masih ingat kan 5 cc dikasih lidi, kemudian nanti kita tunggu selama 2 jam. Udah gitu nanti dia akan membentuk kayak jelly gitu. Terus itu kita lihat sisa dari serumnya. Sisa serumnya itu dibagi 5 cc kan itu diambil 5 cc. Kalau sisa serum cuma 2 cc berarti 2/5 berarti 40%. 40% itu 2/5 bener ya 40% ya. Ya kan? Nah, itu berapa normal nggak? Normal. Normalnya 40 sampai 60 gitu ya. Masih ingat ya, mudah-mudahan. Clotting time. Nah, ini clotting time. Kita kan soalnya mengerjakan kalau clotting time. Jadi kita harus tahu gitu clotting time ini dia normalnya berapa menit? Ayo, normalnya berapa menit? 5 sampai 11. Ya? 5 sampai 11 ya. Tergantung metode ya sebenarnya ya, tapi boleh lah. 1 sampai 7 bukan? Tapi ada yang 5 sampai 11 ya. Nah, coba dilihat lagi deh. Ini saya nggak pakai nilai rujukan di sini. Saya hapus-hapusin nilai rujukannya. Kamu lihat lagi di situ ya. Pakai
Kalau yang PPT saya yang sebelumnya berapa? Yang floating time. Terus. Bukan di sini. 11 menit ya. Ada gambarnya tuh ya, pakai gambar. 5 sampai 11 ya. Oke. Berarti kemarin kamu ngerjain berapa menit? 5. Oh, 5 udah langsung kelihatan itunya ya. Oke. Ya oke. 5 sampai 11 ya. Oke. Terus PTA-PTT. Nah, kalau PTA-PTT, kamu nanti akan dikasih kasus. Karena gambarnya nggak ada, karena ininya nggak ada, gitu ya. Jadi alatnya nggak ada. Jadi kamu dikasih kasus seorang anak atau seorang apalah gitu ya, laki-laki atau perempuan dia melakukan dia ada keluhan bleeding disorder, kemudian dari hasil screening hemostasisnya didapatkan nilai PT-nya berapa, APT-nya berapa, terus apa pemeriksaan lanjutannya gitu. Tahu kan ya? Kalau seandainya PT-nya memanjang, APT-nya normal, apa kira-kira yang abnormal ini? Faktor berapa? Faktor 7, Peter. Kemudian kalau faktor 7 ada pemeriksaan lanjutannya nggak? Apa pemeriksaan lanjutannya? Ya essay faktor, ya nggak langsung aja dinilai berapa ininya, kan cuma satu pilihannya. Nah kalau PT-nya normal, kemudian APT memanjang, faktor apa yang kira-kira abnormal? 12. 11, 9, 8. Kemudian pemeriksaan lanjutannya apa? Hah? Tes substitusi. Gitu, ngerti nggak? Paham nggak? Ya, itu kan gampang kan? Gampang. Terus, itu kemudian pada keadaan apa? Nah, gitu ya, pada keadaan apa yang kira-kira APT memanjang, contoh penyakitnya apa? Kalau PT memanjang, contohnya apa gitu aja ya. Udah paling cuma itu hemostasis. Jangan lupa adalah floating time, cara membaca floating time ya di kertas saring. Bleeding time itu paling berapa nilai rujukannya. Terus kalau memanjang kenapa? Kalau memanjang ya berarti gangguan pada vaskular atau platelet. Terus kita pengen tahu nih vaskular apa platelet, ya cek aja plateletnya, ya nggak? Pemeriksaan lanjutannya apa ya, platelet count, gitu aja. Kalau ternyata platelet countnya turun cuma 20.000, kan harusnya 150 sampai 440. Ini cuma 20.000 ya berarti platelet yang bermasalah gitu. Tapi kalau plateletnya tiba-tiba tidak bermasalah ya normal, berarti fungsi plateletnya gitu. Tapi nggak sejauh itu. Saya baik hati nggak sejauh itu ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ini udah loh. Mixing test asal tahu aja tapi nggak sampai sejauh itu. Ya ini mixing test. Nih ya, kalau PT-nya normal, PT-nya abnormal, APTT-nya normal. Nih PT ya, PT-nya abnormal berarti kemungkinannya adalah ya PT-nya abnormal. Kalau APTT-nya normal berarti kemungkinannya adalah cuma 1, ekstrinsik cuma 7, berarti pemeriksaan lanjutannya ya udah melihat si faktor itu tinggal berapa, jadi faktor C. Tapi kalau PT-nya normal, APTT memanjang, maka kemungkinannya adalah intrinsik. Intrinsik itu ada banyak, ada 12, 11, 9, 8. Sebenarnya 12 itu tidak ada perdarahan. Jadi kalau ada perdarahan berarti tinggal 11, 98. 11, 98 itu tinggal pakai tes substitusi aja melihat. Oh ternyata tes substitusinya menunjukkan bahwa dia faktor 9 atau faktor 8 yang bermasalah ya, tinggal faktor C selanjutnya ya. Jadi faktor C itu bila dia udah tinggal 1 pilihannya, baru dia faktor C. Ya. Kemudian kalau dia PT abnormal, APTT abnormal apa? Common pathway ya. Common pathway itu. Tapi jarang sih seperti itu ya. Jadi kamu saya kasihnya pasti yang salah satu aja, PT abnormal dan PT abnormal. Gampang kan? Gampang. Ya. Saya cuma nggak pengen kamu hafal lah, tapi lebih untuk pengertian. Sampai di sini ada yang nggak paham atau nggak paham nggak? Sok boleh nanya apapun, mumpung nih. Sok mau tanya apa? Mau nyumbang soal juga boleh. Sok kira-kira mau soal apa? Mau soal apa?
Kalau kamu nggak mau jawab, berarti soalnya yang udah saya tetapkan. Mau nyumbang soal nggak? Nggak? Nggak mau nyumbang soal. Mau nyumbang soal nggak? Nggak ada, berarti udah pasrah dengan soal dari saya ya. Kayak tadi ya. Kamu disuruh nyumbang soal, mau nyumbang soal nggak? Nggak mau, udah nggak bisa. Ya udah, salahnya sendiri. Padahal masih berlaku besok nih, masih bisa dirubah. Mau nyumbang? Nggak ada, berarti. Hah? Nggak mau nyumbang? Yang gampang aja. Soalnya gampang. Jawabannya susah. Waduh. Kan yang gampang aja tadi katanya, soalnya gampang. Jawabannya susah kalau kamu nggak belajar. Tadi udah dikasih tahu kan, barusan clue-cluenya kan, yang saya sebutin tadi itu clue-cluenya. Kamu lihat saya udah pangkas semua PPT-nya itu artinya yang soal doang kan? Ya, udah. Ada yang tanya? Jangan lupa anemia defisiensi Fe itu kojo kita. Awas ya nggak bisa. Memalukan. Jangan lupa CML, ngelihatnya juga udah langsung gampang. Pertanyaan yang susah. Jangan lupa mielosit itu ada eosinofilik, basofilik, netrofilik. Metamielosit juga ada eosinofilik, basofilik, netrofilik. Batang juga ada. Jadi mulai dari mielosit itu granulanya udah ada 3. Jadi kalau kamu nanti ngintip, lihat tuh si granula warnanya apa. Gitu ya. Oke. Apalagi ya? AML, CLL. Pasti saya kasih nanti yang khas. Kalau dia AML, AML-nya jelas. Kalau dia CLL, jelas dia limfosit kecil, semua yang monoton limfosit kecil gitu ya. Saya kasih pasti yang jelas-jelas. Ya, yang abu-abu, yang saya juga masih ragu-ragu nggak akan saya kasih. Ya. Karena melihat keganasan itu nggak bisa sekali 2 kali ya, Dek. Kita harus berkali-kali melihat dan kita bisa bilang wah ini seri M. Gitu. Terus MR ratio masih ingat? M-nya 3-4 berbanding E-nya 1. Jadi kalau kamu lihat di situ MR rasionya, oh iya bener banyak M-nya dibanding E. Ya udah, berarti normal DF ini. MR rasio 3-4 berbanding 1. Ya, awas ya kalau lupa. Udah? Nggak ada? Ya udah. Terima kasih banyak ya. Kita lihat besok. Oh, maaf CBC, masih ada CBC. Saya lupa ada CBC. Kalian masih ingat kan CBC ya? HB-nya misalnya sekian. Terus kemudian hematokritnya sekian. Kemudian ada MCV, MCH, MCHC. Bila MCV, MCH, MCHC-nya turun semua, namanya apa? Hipokromikrositik. Oke? Awas ya, nggak bisa. Banyak ancaman di sini. Ya. Jadi kalau MCV, MCH, MCHC-nya normal, tapi HB-nya turun, namanya anemia normositik ya. Awas ya. Ya. Nih lihat ya. Normokrom, mikro apa makro? Bila nanti dia HB-nya turun tapi dia punya MCV normal, berarti dia normosit ya. Tapi dia kalau nanti dia punya MCH-nya turun atau MCH-nya meningkat, jadi normosit, normokrom, makrositer ya itu. Tapi pasti saya kasih yang gampang lah, yang kamu langsung langsung gitu ya, ya nggak mungkin yang gitu nggak mungkin. Kasih ya. Terus apa penyakitnya? Nah itu dia julidnya. Apa kira-kira yang paling sering penyakitnya gitu? Kalau normokrom, normositer, anemianya aplastik ya, karena blood loss ya, penyakit kronik ya. Tapi kalau anemia hipokromikrositik, defisiensi Fe, anemia hemolitik yang talasemia, ya. Bedanya anemia hemolitik talasemia dengan hipokromikrositik sama-sama MCV, MCH, MCHC-nya turun, lihat RDW. Kalau RDW-nya tinggi itu defisiensi Fe biasanya, ya. Tapi itu nggak usah lambat jauh banget, ya. Terus kalau normokrom, MCV normal, atau MCV-nya kamu lihat 100 lebih, ya 100 lebih berarti itu kan makrositer ya. Nah,
Apa tuh? Kemudian megaloblastik ya. Ya. Oke? Itu ya. Gampang ya? Gampang? Saya lupa ya CBC ini. Soalnya apa ya? Itu soalnya kayaknya saya kasih yang gampang gitu, apa ini gitu ya kayak gitu. Dia saya gitu-gitu doang. Ya kan? Saya nggak tahu, lupa lagi, udah lama banget buat soalnya makanya. Nih begini nih, tuh yang kayak gini ya. Kalau dia ini hipokrom, kalau itu normokrom ya. Oke, ya. Ya oke, terima kasih kalau begitu. Udah Bu. Sip, saya lupa lagi soalnya sebentar. Ada di PPT juga. Udah kasih bonero. Kamu masih ingat seri eritroid kan? Yang paling tinggi jadi prekursornya siapa? Pronormoblast. Ingat ya, pronormoblast, normoblast basofilik, normoblast polikromatofili, normoblast protofilik, terus baru retikulosit. Pada normoblast, pada pronormoblast dia ukurannya gede, udah gitu dia punya mana ya, di sini ada nggak ya? Ya udah keluar. Dia punya apa namanya? Ada peripheral zone, ada putih-putih gitu ya. Ya, bisi ternyata ada loh, saya tunjuk loh di situ ternyata. Lalu ya kenapa begitu? Gue soalnya semangat sekali. Sekarang saya nggak terlalu semangat, takut kamu nggak bisa. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa ya itu ya. Ini barusan saya buka-buka lagi. Ternyata itu saya baik banget dulu. Hemostasis juga ya. Hemostasis gampang. Kalau misalnya nih rampelin apa non sih tadi tourniquet testnya positif, terus pemeriksaan lanjutannya apa? Tadi udah lo ditanya. Kalau rampelitnya positif nih misalnya, ya kan? Rampelitnya misalnya positif melebihi PTQ-nya melebihi dari 10. Berarti dia gimana? Meningkat ya? Oke. Kalau rampelitnya positif meningkat, terus kita pemeriksaan lanjutannya apa? Hah? Pinter kan gitu? Ya. Misalnya begini ya. Kita punya hasil bleeding time atau clotting time. Nah, kita mulai dari bleeding time, kita punya praktikum ada tourniquet, ada bleeding time dengan tube dan clotting time dengan metode slide ya, yang bedside itu yang slide. Nah, kalau seandainya kita temukan tourniquet test untuk apa? Melihat ketahanan vaskular dan platelet. Kalau bleeding time, kalau tourniquet test melihat ketahanan vaskular dan platelet, tapi dia lebih ke ketahanan vaskular. Kalau bleeding time melihat ketahanan vaskular dan platelet, tapi lebih ke platelet. Nah, seandainya tourniquet test kita positif, wah positif nih, kan sering tuh di IGD gitu. Terus apa yang kamu lanjutin? Hah? Cek lagi bleeding time-nya. Kalau ternyata bleeding time-nya positif gimana? Baru kemudian platelet ya gitu. Jadi urutannya gitu. Kalau dia tourniquetnya positif, kita cek ini kan ketahanan vaskular atau platelet nih. Kita cek bleeding time. Kalau bleeding time ternyata positif, berarti kita lebih curiga ini platelet, bukan ketahanan vaskular. Nah, dari platelet itu bleeding time positif, yang kita curiga platelet, baru kita lanjut ke platelet count, gitu ya. Bayang, nggak? Bayang? Oke, gitu ya.
Cabut. yang biasa itu udah keluar doang aja. nggak ada apa Keluar tahun ini pemeriksaan tambahan. Ini kan sudah 2. Ada 3 tuh. Saya buat berapa seri? Ya, sama ya. Hah? Belum selesai. Belum dipasang. Belum. Enggak, yang ini pasang.